Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Bella Lubis TV. Channel yang salah satunya yang akan membahas, mengkupas putar dengan dunia hukum. Itu akan dibawakan oleh saya sendiri selaku ayah daripada Bella. Sejauh ini banyak teman-teman yang bertanya kepada saya terkait permasalahan hutang piutang. Apakah permasalahan hutang piutang itu dapat diseret kepada hukum pidana? Kemudian pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan sebuah opini terkait permasalahan hutang piutang. Apakah permasalahan hutang piutang itu dapat dikaitkan dengan secara aspek hukum pidana? Baik, sebelum lebih lanjut kita kepada proses penjelasan dapat atau tidaknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan seputar hutang piutang. Hutang piutang ini pada dasarnya itu adalah sebuah perbuatan perdata. Itu diatur di pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada hakikatnya hutang piutang ini adalah adanya seorang kreditur atau orang yang memberikan pinjaman dan seorang debitur itu adalah seorang yang menerima atas pinjaman tersebut, yang mengikatkan diri secara bersama, yang kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan atas hutang piutang tersebut. Adapun kesepakatan yang dimaksud bisa berupa jangka waktu pengembalian atas hutang tersebut, dan apakah daripada pinjaman tersebut ada kaitannya dengan bunga. Nah, itu disepakati oleh para pihak, ya, antara pemberi pinjaman dengan si peminjam. Kemudian pada dasarnya orang yang mengikatkan daripada kesepakatan ini itu akan diperoleh sebuah perjanjian. Apakah perjanjiannya secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang pada intinya mereka menyepakati suatu prestasi. Nah, prestasi itulah yang disepakatin oleh antara kreditur dengan debitur, yaitu antara si pemberi pinjaman dengan peminjam, yang kemudian mereka saling mengikatkan diri. Apabila dalam permasalahan ini yang menjadi problemnya adalah gagal bayar atau ingkar janji, maka tentu saja itu masuk ke ranah perdata. Karena dalam perdata, apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya, itu disebut wan prestasi atau disebut dengan ingkar janji. Di dalam buku Profesor Subekti, wan prestasi itu dapat dikategorikan dalam empat kategori daripada wan prestasi. Yang pertama, wan prestasi itu tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dan yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat. Dan yang ketiga, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Yang keempat, melakukan yang diperjanjikan namun dilarang. Kembali kepada topik semula, berdasarkan empat daripada definisi atau kategori daripada wan prestasi yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berdasarkan daripada buku Profesor Subekti, apabila seseorang gagal bayar atau dia tidak menempati janjinya atas pengembalian sebuah pinjaman, maka pada dasarnya itu tidak dapat dikaitkan dengan hukum pidana. Karena secara delik pidana tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan ataupun penggelapan. Memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal 378, seseorang yang secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat itu dapat dilakukan pidana. Namun kita bisa melihat ada atau tidaknya potensi pidana di dalam pemberian daripada pinjaman tersebut. Saya kasih sebuah contoh.
Kalau kasusnya dia tidak melakukan pembayaran karena dia tidak menempati janjinya, maka dia dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Berdasarkan definisi daripada wan prestasi itu, salah satunya adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh teman-teman adalah dengan melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap si peminjam. Namun bagaimana kita bisa melihat seseorang itu ada potensi pidananya sehingga kita dapat melakukan upaya hukum secara pidana? Di dalam pasal 378 KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dengan maksud melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sebuah hutang, itu dapat dilakukan tindakan pidana. Namun dalam pasal 378 ini tidak serta-merta orang yang melakukan pinjaman dapat dilakukan pasal 378. Lalu bagaimana kita bisa melihat seseorang itu dapat dikategorikan penipuan atau bisa kena 378 ini? Kita bisa menggunakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini apabila semula sebelum pinjaman itu kita berikan kepada si peminjam terdapat rangkaian kebohongan oleh si peminjam. Contohnya seperti identitas, seperti nama palsu, ataupun ada sesuatu yang direkayasa terhadap seseorang sehingga orang ini mau memberikan pinjaman. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya si A meminjam kepada si B. Kemudian untuk mendapatkan pinjaman kepada si B ini, si A melakukan rekayasa atau tipu muslihat berupa misalnya pemalsuan nama di dalam KTP ataupun menerbitkan sebuah KTP ilegal yang kemudian dilakukan bertemu dengan si peminjam, dengan si pemberi pinjaman ini, dan mengakui kalau dia tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Nah, berdasarkan itu, apabila itu terjadi, maka itu dapat dikategorikan sebagai penipuan atau 378. Untuk itu, saya sarankan kepada teman-teman supaya berhati-hati dalam melakukan upaya hukum. Jika terjadi suatu permasalahan di kemudian, teman-teman bisa melihat apakah ini aspeknya secara perdata ataupun secara pidana. Apabila teman-teman mungkin cukup bingung untuk memilah antara perdata atau pidananya, teman-teman bisa konsultasi kepada teman-teman yang mengerti, atau mungkin seperti lawyer atau teman-teman yang backgroundnya sarjana hukum, supaya tidak ada salah tempuh atas upaya yang akan teman-teman lakukan. Itu aja mungkin dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat, dan like dan subscribe. Karena subscribe dari teman-teman akan sangat membantu kami dan mensupport kami untuk membuat konten-konten selanjutnya, karena masih banyak konten-konten yang berbaur hukum nih, seperti hukum pertanahan, hukum ketenagakerjaan, secara hukum pidana umum dan pidana khusus, baik pun secara perdata dan secara hukum lain-lainnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.